Sobat Daily Intake, balik lagi bersama saya Dea Irfania di channel Daily Intake yang tentunya akan membagikan video-video yang penuh dengan informasi, inovatif, dan terupdate di masa sekarang. Nah, kali ini saya akan membagikan tentang cara pembuatan es krim. Tentunya es krim itu ada dua jenis ya, ada yang soft dan ada yang hard. Nah, kali ini kita akan membuat video tentang cara pembuatan es krim yang soft ice cream atau es krim yang teksturnya sangat lembut. Nah, bahan-bahannya juga gampang banget dicari dan tentunya low budget juga. Nah, ini tuh cocok banget untuk buat Sobat Daily Intake yang mau berwirausaha atau bingung gitu, modalnya sedikit tapi pengen berwirausaha. Nah, makanya jangan skip ya, tonton terus sampai akhir. Nah, sekarang kita akan menyaksikan tentang cara pembuatannya. Yuk, ikutin saya.
hasil dari pembuatan es krimnya. Nah, di sini saya ada 2 es krim. Nah, yang ini udah saya diamkan ya selama 20 menit. Dan yang ini baru saja keluar dari freezer ya. Nah, sekarang kita lihat tekstur dari es krimnya sendiri. Nah, kalau dilihat dari warnanya sendiri, ini tuh sudah mirip ya dengan warna es krim yang aslinya ya. Nah, sekarang kita lihat tekstur es krimnya sendiri ya. Ini tuh bener-bener lembut. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita pakai sendok, kita tarik ke atas, tekstur es krimnya itu nggak ada kayak bulir-bulir kaca ya, kayak misalkan es krim pada umumnya. Nah, ini tuh bener-bener sangat-sangat lembut kalau kita tarik. Nah, ini juga sudah kita bandingkan ya dengan yang tadi didiamkan selama 20 menit di suhu ruang. Nah, ini teksturnya masih sama ya, nggak mencair sama sekali. Nice. Kalau biasanya es krim pada umumnya 20 menit aja di suhu ruang itu biasanya langsung mencair seperti itu. Oke. Nah, untuk teksturnya bener-bener lembut. Terus dari warnanya, nah kalau untuk warnanya sendiri itu tergantung dari sobat Dailintek pakai ya perisa instannya. Kalau misalkan untuk yang kita pakai ini mereknya yang Red Bull. Nah, kalau misalkan tergantung dari selera sobat Dailintek sendiri ya, misalkan ada yang suka aromanya lebih tajam bisa pakai merek Nyonya Lim. Nah, itu tuh lebih aromanya lebih terasa dan warnanya juga lebih sedikit pekat ya dibandingkan dengan yang merek Red Bull ini. Terus untuk rasanya juga lebih kuat yang merek Nyonya Lim. Jadi itu tergantung dari sobat Dailintek mau seperti apa untuk seleranya sendiri, misalkan dari warna, dari aroma sampai dari si rasanya itu sendiri. Oke. Nah, kita coba sekarang ya untuk nyobain rasanya seperti apa. Teksturnya lembut banget ya kalau kita makan. Jadi bener-bener lumer di mulutnya, nggak ada kayak kalau kita makan es krim pada umumnya itu biasanya ada tekstur yang sedikit masih crunchy ya atau kriuk-kriuk seperti itu. Nah, ini tuh nggak ada sama sekali, jadi bener-bener enak gitu untuk dikonsumsinya. Asia. Terus juga rasanya kalau untuk saya ya, karena tidak terlalu suka dengan durian gitu, jadi dengan merek Red Bull ini cukup oke gitu. Tapi kalau misalkan sobat Dailintek suka dengan yang aromanya lebih terasa, bisa pakai yang Nyonya Lim gitu. Tergantung selera sobat Dailintek aja ya. Oke. Tapi kalau untuk merek yang Nyonya Lim itu harganya memang berbeda ya dengan yang merek-merek lainnya. Harganya cukup sedikit pricey ya. Jadi ya tergantung sobat Dailintek aja. Kalau misalkan ini juga udah rekomendasi kok gitu. Jadi sobat Dailintek bisa coba ya di rumah atau bisa mempraktekannya secara langsung di rumah. Nah, sobat Dailintek bisa kalian coba sendiri ya di rumah dengan harga yang sedikit tapi rasanya enak, terus juga cara buatnya mudah, terus juga bahan-bahannya nggak sulit didapatkan. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman sobat Dailintek ada yang mau dibuat usaha juga nggak apa-apa gitu, cobain aja. Ini benar-benar sangat lembut gitu. Jadi selamat mencoba. Jangan lupa subscribe. apa nih? Subscribe. Hah? Subscribe. Sabrek. Memang subscribe. Subscribe, Subscribe. subscribe and Like. like.